Menjadi pencari kebenaran berarti menjadi orang asing. Menjadi orang asing berarti keluar dari kerumunan. Siap nggak? Ya kalau nggak siap, jangan main-main. Karena memasuki kelompok yang sedikit itu harus meninggalkan kelompok yang banyak. Berarti menjadi domba, menjadi singa. Menjadi singa bukan? Berarti bukan lagi segerombolan domba. Berarti memulai masuk dalam kesendirian. Dan jangan dikira loh, kesendirian itu membuat kita kesepian. Tidak. Justru saya menemukan hiburan yang luar biasa dalam kesendirian. Orang yang sudah tidak merasa sendiri dalam kesendirian, apalagi ketika dia bersama orang banyak. Lucunya manusia sekarang, di tempat ramai bersama orang aja kesepian, komo mensorangan. Paham? Kenapa? Kenapa? Karena belum tahu sejati diri. Sepanjang belum tahu sejati diri, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan dalam kesendirian. Padahal aslinya kita kan sendiri. Kita datang ke sini sendiri, dan kita akan mati juga sendiri. Tapi kita menjadi ewuh pakewuh. Karena dalam perjalanan hidup kita membangun kemelekatan pada orang lain. Lalu menjadi tidak siap ketika kita berpisah dengan banyak orang. Padahal aslinya kita ini adalah sendiri. Makanya belajar untuk mengasingkan diri jadi orang asing. Belajar dalam kesendirian. Tapi bukan berarti kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam kesendirian, kita menjadi orang yang egois. Tidak. Pertanyaan sahabat saya, begitu kita sudah menemukan kenikmatan dalam kesendirian, maka kita akan menjadi penuh welas asih, penuh cinta. Bahkan itu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Menyendiri dulu untuk membagikan cinta kasih pada orang banyak. Nabi Muhammad pun sendiri dulu 15 tahun di Gua Hiro. Menemukan dulu kenikmatan dalam kesendirian. Itu berarti mengasingkan diri? Berarti kalau mengasingkan diri jadi orang asing? Gitu. Kalian mau terus dalam kerumunan? Silakan aja. Apa hasilnya dalam kerumunan? Maaf ya, saya kasih tahu. Apa yang didapatkan oleh kita ketika kita terus-menerus dalam kerumunan? Ayo, bisa menjawab? Kalau tidak saya tunjukkan. Hasil akhir dari terus-menerus dalam kerumunan, dalam 90% tadi, kasiro tadi, yang pertama adalah kesengsaraan. Betul? Perlu saya buktikan? Ayo. Kita membangun kemelekatan dengan orang dalam kerumunan. Sederhana aja, kemelekatan dengan anak, kemelekatan dengan pasangan, kemelekatan dengan uang. Terus membangun berbagai macam kemelekatan. Ketika kita sudah melekat, apa yang terjadi? Takut kehilangan yang kita sudah melekat padanya. Rasa takut yang menimbulkan kesengsaraan apa tidak? Betul? Jadi, ada kata-kata bijak tadi itu yang disampaikan sahabat kita di WA Group. Yang membuat kita menderita bukanlah kenyataan. Tapi yang membuat kita menderita adalah penolakan kita terhadap kenyataan yang ada. Kenyataan itu tidak bisa membuat kita menderita. Tapi sikap kita terhadap kenyataan itu yang membuat kita menderita. Sakit itu alamiah. Rasa sakit yang kita rasakan juga alamiah. Tapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Maaf ya. Ginjal saya. Dan sekarang hidup saya dengan satu ginjal. Ratusan pembuluh darah di sini disobek untuk mengambil bagian ginjal kanan saya yang sudah tidak berfungsi. Kenapa saya mengalami itu? Ya, itulah resiko yang harus saya ambil. Karena saya saat itu masih hidup dalam ketidaksadaran. Akibatnya harus kehilangan satu ginjal untuk mencapai sebuah kesadaran baru. Kata dokter, setelah diambil ginjal, Bapak harus istirahat 3 bulan. Batin saya mengatakan, ini tidak disampaikan ke dokter saya untuk menghormati beliau. Itu kekhawatiran. 3 hari saya dari rumah sakit, semuanya udah saya cabut selang-selang itu. Dan saya pulang ke rumah. Dokter mengatakan, perlu ada asisten di rumah untuk ganti perban, karena dari sini memanjang ke sini operasinya. Tidak, saya bilang, saya bisa sendiri. Dan 2 minggu setelah itu, saya sudah mulai aktivitas saya. Saya pergi ke Samarinda.
Belum ada tol dari Balikpapan ke Samarinda. Dari Balikpapan ke Samarinda itu 6 jam perjalanan. Dan saya tidak merasakan sakit sampai sekarang. Jadi, sakit itu adalah alamiah. Tetapi penderitaan karena sakit itu pilihan. Kita mau menderita karena sakit atau tidak, itu pilihan kita. Dan saya tidak mau itu. Saya setting pikiran saya. Bahkan sampai sekarang, kalau saya habis meditasi, saya suka usap bagian belakang ginjal saya. Dan saya mengatakan, terima kasih kedua ginjalku. Dan saya selalu mengatakan, terima kasih kedua ginjal. Saya tidak merasa ginjal saya satu. Saya usap dua-duanya, terima kasih kedua ginjalku. Terima kasih keduanya. Makanya kalian naik gunung selalu kalah sama saya, bukan? Banyak yang kemarin pergi ke Jelekong. Ayah, kenapa kok? Jalannya cepat sekali. Saya sudah sampai, beban ngos-ngosan di belakang. Dan ginjalnya 2. Tergantung setting kita. Kita mau menua dengan lemah, kita mau menua dengan kuat, tergantung setting pikiran kita. Kalau kita mengatakan, saya di masa tua akan lemah, akan lemah. Tapi kalau dikatakan, saya di masa tua akan dewasa, akan matang, akan bijaksana, terus yang dimunculkan di pikiran kita, kata-kata yang menguatkan, kita akan menua dengan kuat. Percaya sama saya. Paham sampai di sini? Jadi dalam kerumunan ada apa tadi? Kesengsaraan. Saya tanya, kalau kita terus berada dalam kerumunan, ada kecemasan? Kalau kita terus-menerus dalam kerumunan, ada penderitaan? Yes. Sepanjang kalian berada dalam kerumunan, terus saja mengikuti pola pikir kebanyakan orang. Tidak mau mengasingkan diri, tidak mau jadi singa, terus saja jadi domba. Selama itu pikirlah, kita akan menemukan kesengsaraan, kecemasan, penderitaan. Saya tanya lagi berikutnya. Siapa yang mengajarkan keserakahan kepada kita? Kerumunan, bukan? Dulu kalian lahir ke sini sendiri, tidak ada keserakahan. Tapi kerumunan telah mengajarkan keserakahan. Apa yang terjadi? Duitnya harus paling banyak, rumahnya harus paling banyak, mobilnya harus paling banyak, tanahnya harus paling banyak. Siapa yang mengajarkan itu? Bukankah kerumunan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Kerumunan, bukan? Dulu kalian datang ke sini penuh cinta kasih. Tapi ayahnya, ibunya, pertama kali yang mengajarkan kekerasan. Kata-kata yang keras. Ketika anak tidak setuju, orang tua berteriak pada anak. Kata-kata kotor muncul dari ayah ibunya. Masuk ke mana? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Lihat sekarang di televisi. Ayah bisa dibunuh oleh anaknya. Seorang nenek bisa membantai cucu-cucunya sendiri. Ada tuh. Baru terjadi di Bandung Barat. Siapa yang mengajarkan kekerasan? Bukankah kerumunan juga? Siapa yang mengajarkan ambisi? Siapa yang mengajarkan kebencian? Siapa yang mengajarkan keinginan yang terus-menerus tentang masa depan? Siapa yang mengajarkan kita menjauh dari masa kini? Siapa? Siapa? Semua dari kerumunan. Dari hubungan kita dengan orang lain. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa keluar dari kerumunan. Oke. Tahu surat Al-Kahfi? Tahu surat Al-Kahfi? Cerita tentang apa? Tentang gua. Tahu gua? Orang Jakarta itu keren banget. Bilang dirinya sendiri, gua. Jadi mana gua? Nih gua. Gue. Gak usah jauh-jauh ngaji. Jadi gua itu apa? Gue, aku, saya. Jadi surat Al-Kahfi cerita tentang gua. Cerita tentang siapa? Tentang perjalanan meniti ke dalam diri. Tentang melihat ke dalam diri, mendengar ke dalam diri, mendengarkan suara kita sendiri, merasakan napas kita sendiri. Itu urusan gua itu. Kalau dibongkar surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 110, isinya sebetulnya adalah perintah untuk meninggalkan kerumunan. Perlu saya buktikan? Mari kita buktikan. Kita lihat dulu ayat yang ke-10. Sudah siap? Oke, kita baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu. Pemuda, bukan pemudi. Awas, awas, perhatikan, ini bahasa simbolik. Jadi kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, itu pasti urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata perempuan, wanita, itu pasti urusan jasmani. Makanya aku ciptakan manusia berpasangan, itu bukan suami istri. Azwaja, pasangan, itu adalah ruhani dan jasmani.
Jadi semua kita itu sudah sempurna sejak dari lahir. Kalau nikah, bersuami, beristri itu pilihan. Boleh nikah, boleh enggak masalah. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita suci di zamannya, memilih untuk tidak menikah. Karena tidak ada laki-laki yang bisa menjawab pertanyaan dia. Termasuk seorang sufi besar, sekelas Hasan Al-Basri di zamannya. Saat melamar Rabi'ah Al-Adawiyah, dikasih pertanyaan sama Rabi'ah. Apa pertanyaannya? Wahai Hasan Al-Basri, kalau kamu mau jadi suami saya, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau kamu bisa menjawab, saya akan terima lamarannya. Rabi'ah Al-Adawiyah tidak terima mas kawinnya itu emas. Tidak terima mas kawinnya uang. Beda sama kalian. Minta mas kawinnya adalah jawaban atas pertanyaannya. Itu mas kawinnya. Luar biasa itu. Belum pernah saya mendengar lagi. Ada wanita di masa kini minta mas kawinnya jawaban atas pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Rabi'ah. Wahai Hasan Al-Basri, kalau saya nanti mati, saya masuk surga atau masuk neraka? Diam, Hasan Al-Basri tidak bisa menjawabnya. Kata Rabi'ah, satu pertanyaan itu saja kamu sudah tidak bisa menjawab. Aku tidak menyampaikan pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan Rabi'ah yang kedua. Saat nanti sakaratul maut, apakah saya selamat atau celaka? Hasan Al-Basri tidak bisa menjawab. Bagaimana kamu bisa membimbing saya istrimu? Kalau kamu tidak bisa menjawab ini, berarti kamu belum tahu. Belum bisa menjawab pertanyaan tentang dirimu sendiri. Akhirnya tidak jadi. Rabi'ah memutuskan tidak menikah. Wanita soleh di zamannya. Rabi'ah, wanita sufi yang sangat luar biasa. Saya sudah pergi ke Yordan. Saya sudah pergi ke sana, ke Palestina. Ya. Di apa itu? Di kebun zaitun itu. Ada rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu terkenal, rumahnya itu cuman 1 kali 2 meter saja. Kenapa? Rabi'ah kan terkenal dengan kata-kata bijaksana. Jika aku ibadah kepadamu karena mengharap surgamu, jauhkan surga dari diriku. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut nerakamu, masukkan aku dalam neraka itu sendirian. Bengkakkan tubuhku, biar tubuhku saja yang jadi penghuni neraka itu. Tapi satu permintaanku Tuhan, janganlah Engkau halangi, agar aku bisa selalu melihat kemuliaan wajah. Hanya satu permintaan beliau. Jangan pernah kau halangi, agar aku bisa melihat selalu kemuliaan wajah. Makanya rumahnya cuma 1 kali 2 meter. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Ya. Kita hanya perlu rumah 1 kali 2 meter. Dan mati nanti cuma 1 kali 2 meter. Tipe 21. Di Sukabumi, di Balikpapan. RSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Apakah beliau tidak mendapatkan tantangan di zamannya? Tentu saja dapat tantangan menjadi orang asing. Mengambil sebuah pilihan yang berat. Tetapi kalau tinggal dalam kerumunan terus-menerus, akan punya pola pikir kerumunan. Oke, lihat saya semuanya. Jadi, kenapa pemuda? Pemuda itu lambang dari ruhani. Yang harus diperjalankan oleh Bapak Ibu bukan jasmani. Ruhanimu itu, jiwamu itu, perjalankan. Laki-lakimu itu perjalankan. Makanya menjadi sangat masuk akal. Ketika kita haji, haji kan perjalanan spiritual. Makanya saat haji, yang pakai ihram cuman laki-laki. Karena yang bisa disucikan cuman jiwa. Tubuh tidak bisa disucikan. Air kencing aja masih tersisa di dalam. Berak aja masih tersisa di dalam. Kalian aja so suci. Awas. Habis wudhu. Luar biasa. Merasa paling suci aja. Betul? Makanya di Quran kan ada kata-kata begini. Dengarkan saya bicara. Biar semuanya mengerti. Inna awala baitin wudi'a linnas. Rumah pertama yang aku bangun wudi'a. Untuk perpisahannya manusia. Wudu. Tapi di Quran kebanyakan diterjemahkan rumah yang pertama dibangun oleh Allah untuk berkumpulnya manusia. Gak ada di situ berkumpul. Inna awwala baitin wudi'at linnas. Rumah yang pertama aku bangun untuk wudunya manusia, berpisahnya manusia. Lallati bibakata mubarakah, bakah al mubarakah, tempat tersembunyi yang aku berkahi.
Di mana itu? Itulah yang namanya kolbu. Itu yang namanya Baitullah. Itu yang namanya rumah Allah. Itu rumah pertama yang aku bangun untuk kamu wudu. Wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan yang selain Allah. Maka saat itu kamu akan menyatu dengan Allah. Siapa yang berhasil wudu, maka dia akan berhasil sholat. Sholat artinya manunggal, menyatu dengan sang jati diri. Itu baru benar. Bagaimana dengan wudu yang syariat pakai air? Silahkan, itu juga bagus. Syariat itu juga dijalankan. Kalau tidak dicuci wajahnya juga kotor, upilnya juga tidak bersih, betul nggak? Tapi kalau sudah bersuci pakai air, wajah kita sudah dicuci, jangan menganggap kita sudah mencapai kesucian. Sepanjang kita masih punya kemelekatan dengan selain itu, dengan selain Allah, belum suci. Siapa yang masih melekat pada yang selain Allah, tidak akan bisa manunggal, menyatu dengan Allah. Sekarang kita lihat ayat ini pelan-pelan. Ayo baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Siapa yang mencari tempat berlindung ke dalam gua? Pemuda. Mana guanya? Gue. Jadi berlindung ke mana? Keluar apa ke dalam? Ke dalam. Bukan cari gua. Pergi ke gua Pakar, pergi ke gua Lalai, pergi ke gua Pawon. Hati-hati di gua Pawon. Kalong. Begitu masuk ke gua Pawon, wow, bau. Kenapa? Kalongnya banyak, di situ mereka berak. Gak sehat. Tapi ini gua kok sehat? Karena kita disuruh masuk ke dalamnya, betul gak? Ulangi lagi. Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Berarti kalau berlindung ke dalam gua, guanya aman gak? Aman gak? Kalau kalian berlindung ke sini, aman gak? Aman. Karena yang membuat kita celaka itu karena kita keluar terus. Begitu mencari tempat berlindung ke dalam diri, pertama, kita tidak akan ada konflik dengan diri kita sendiri. Begitu sudah tidak ada konflik dengan diri sendiri, kemungkinan konflik dengan orang di luar diri kita sangat kecil. Orang yang sudah menemukan welas asih di dalam, pasti asihan keluar. Orang yang sudah menemukan kesucian di dalam, apapun yang di luar menjadi suci kelihatannya. Ayo, saya mengajak kalian semua meniti ke dalam diri. Ayo, tinggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam gua, tempat berlindung yang disediakan Tuhan. Itulah Baqaa al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Di situ tidak ada konflik. Begitu kita masuk ke situ, kita menjadi selesai dengan diri kita sendiri. Kalau sudah selesai dengan diri kita sendiri, gak ada urusan dengan orang lain. Orang lain mau baik kepada kita, orang lain tidak baik kepada kita, biarkan saja. Karena kita sudah menjadi diri kita sendiri. Apa yang terjadi selama ini? Karena kita tinggal dalam kerumunan. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Orang lain tidak baik sama kita, kita pun tidak baik sama dia. Begitu terus hidup kita seterusnya. Karena kita tidak mencari tempat yang aman di dalam. Mari kita lihat ayat ini. Kata-katanya luar biasa. Faqalu, si pemuda tadi yang mencari tempat berlindung ke dalam dirinya, apa yang dia katakan? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Dia bicara dengan siapa? Ayo jawab pertanyaan saya. Dia bicara dengan siapa? Lihat kata-katanya, wahai Tuhan kami. Begitu dia berlindung ke dalam gua, bicaranya, wahai Tuhan kami. Berarti ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan? Jelas banget. Jelas ini bukan gua yang di Yordan. Dan diklaim, gua Al-Kahfi itu yang di Yordan. Akhirnya kita semua ke sana. Mau meluangkan uang 40 juta hanya untuk melihat gua yang sempit di sana. Tapi kita tidak mau melihat gua yang luas dalam diri kita, walaupun gratis. Makanya kata Nabi, ilmu ini jika aku tawarkan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja belum tentu mau. Itulah manusia, kadang-kadang konyol. Begitu punya foto, lagi berfoto di sana, di gua yang di sana yang sempit. Saya udah ke sana sama istri saya. Karena saya apa? Saya tidak mau ngomong, tapi saya belum membuktikan. Saya ngeluarin uang untuk itu. Begitu sampai di sana, ternyata sempit guanya. Padahal di Quran dikatakan dalam gua itu ada matahari terbit. Gak ada di sana. Poek. Mari kita lihat ayat ini. Ulangi lagi. Begitu dia masuk ke dalam gua, si pemuda ini ngomong apa? Rabbana, ya Tuhan kami. Gak mungkin ngomong gitu kalau gak jumpa dengan Tuhan. Gak mungkin ngomong begitu kalau tidak berjumpa dengan jati dirinya sendiri. Masuk akal?
Makanya kritis dong kalau ngaji itu. Biar pinter dikit. Dikit aja dulu pinternya, nggak usah banyak-banyak. Begitu dia masuk ke dalam gua, doanya begitu. Berarti gua itu apa? Gua itu adalah tempat pertemuan. Antara siapa? Antara Nur Insan, Nurullah, Nur Muhammad. Tempat melakukan syahadat sejati yang sebenarnya. Makanya doanya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rasyada, rasyid, irsyad jadi mursyid. Jadi sebenarnya rasyada itu artinya adalah cerdas. Jadi si pemuda ini masuk ke dalam gua, ingin jumpa dengan yang maha cerdas supaya dia jadi cerdas. Makanya siapa yang sering berkunjung ke dalam diri sejatinya, mengunjungi diri sejatinya, pintar jadinya. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Tahu-tahu Quran ngerti aja. Karena itu sudah janji Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Aku akan kumpulkan Al-Quran di dalam dadamu. Itu janji Allah dalam kesadaran. Clear sampai di sini. Jadi orang ini pergi kemana? Ke gua. Meninggalkan siapa? Kerumunan. Akan dianggap orang asing? Mungkin awalnya. Tetapi ketika dia sudah berkunjung ke dalam gua, bertemu dengan yang pemilik gua, dia menyerap sifat-sifat yang ada pada sang pemilik gua itu, maka dia tahaluk bi akhlakillah. Walasan, asihan, peduli, itu hasilnya. Itulah Nabi Muhammad, itulah Nabi Isa, itulah Nabi Musa, itulah Nabi Ibrahim, itulah Nabi Musa. Mereka semua masuk dulu ke dalam gua, menemukan jati dirinya. Begitu sudah keluar dari gua, bukan jadi orang asing lagi. Bahkan dia bisa memberikan kedamaian dan ketentraman sama kerumunan. Sampai di sini ngerti? Oke, lanjut dulu. Jangan dulu puas. Kemudian Allah mengatakan, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Ditutup apanya? Ditutup apanya? Telinganya. Coba kalau ditutup telinga apa? Hening, bening. Suara dari luar yang membuat pikiran kita terganggu. Hening, bening. Ini Quran. Jadi jelas ya. Guanya bukan yang di luar kita. Guanya ditutup oleh Allah telinga mereka beberapa tahun. Coba, mana yang paling bagus? Nutup mulut orang atau nutup telinga sendiri? Pintar kalian itu. Kalau gitu, kalau orang ngomong gak karu-karuan tentang kita, mana yang mau ditutup? Mulut orang atau telinga kita? Bohong. Masih pencemaran nama baik ya. Lapor sana, lapor sini, jika perlu bayar pengacara. Itu namanya belum tutup telinga. Karena kalian ingin membungkam mulut orang. Saya tanya, itu mulut orang di mana adanya? Mulut orang di mana adanya? Di orang. Bau apa wangi? Sudah mulutnya di bawah orang, yang kedua bau. Buat apa? Jadi tutup mulut orang atau tutup kuping sendiri? Kalau tutup kuping sendiri kan gampang, kupingnya dibawa-bawa oleh kita. Dekat lagi, tinggal tutup aja. Sesederhana itu. Makanya, begitu masuk ke dalam gua, diumpamakan di ayat ini, si pemuda itu ditutup kupingnya beberapa tahun. Berarti hening? Bening? Gitu. Aduh, kalau dibongkar nih surat Al-Kahfi ini keren banget. Kalian juga keren, tiap hari Jumat baca ini toh, supaya rezekinya banyak, katanya begitu. Alhamdulillah rezekinya makin susah ya. Habis kita ini ngikutin kerumunan. Karena kalau di kerumunan kan pelajarannya, siapa yang baca ini sekian kali setiap hari ini, dibebaskan hutangnya. Begitu? Percaya. Kalau ingin bebas hutang, ya dekat-dekatlah sama orang kaya. Bukan baca itu sekian kali. Lucu-lucu aja kita ini. Kalau dikasih yang nyata-nyata nggak mau. Saya bukan berarti tidak percaya itu. Betul kata-kata itu. Tapi dibacanya bukan begitu. Dimaknai isinya terapan dalam hidup. Lihat saya semua. Begitu kita berkunjung ke dalam gua, ketemulah dengan dia, Allah yang maha kaya. Kalau sudah bertemu dengan Allah yang maha kaya, merasakan kehadirannya, dia akan bisa menggerakkan semua tangan-tangannya untuk mengayakan kita. Betul nggak? Asal kitanya usaha. Pengen tahu nggak caranya memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kita? Mau? Kalau kalian nggak mau ya udah nggak saya kasih tahu. Nih,
Lihat saya semua. Ayah Asep itu rekeningnya banyak tuh duitnya. Sekarang mau saya pindahkan ke rekening saya. Gimana caranya? Pertama, kenalan dulu dong sama Ayah Asep. Betul nggak? Setelah itu, kemudian saya bilang sama Ayah Asep, Ayah Asep, bisa nggak saya kerja sama Ayah Asep? Boleh Pak Saiful. Saya sekarang mau kerja bagian ngambilin telur aja deh. Karena Ayah Asep punya peternakan mari kan? Titik. Saya kerja sama beliau. Bagian ngambilin telur. Jual ke pasar. Setorkan sama Ayah Asep. Sebulan, itu uang dari rekeningnya Ayah Asep pindah ke rekening saya. Nyata apa tidak? Melanggar hukum apa tidak? Gitu aja. Gampang kok. Terus aja habis sholat, minta rezeki sama Allah. Kata Allah, rezeki mah dari Ayah Asep. Baca surat Al-Kahfi sekian putaran. Malah jadi bikin jauh rezekinya. Kenapa? Habis waktu baca itu. Udah gitu gak ngerti lagi. Coba pakai nalar. Jadi yang dibaca itu sebetulnya bukan dibaca Arabnya, bukan. Pahami isinya, terapkan dalam hidup. Kaya. Ngerti maksud saya? Jadi hari ini saya kasih tahu cara memindahkan uang dari rekening orang. Bunda Yani itu di rekeningnya banyak duitnya. Gimana caranya? Gampang kok supaya pindah ke rekening saya. Gimana caranya? Saya kerja sama aja dengan beliau. Betul nggak? Beliau punya pabrik kue. Bunda, pemasaran kuenya sama saya aja. Saya punya cara untuk memasarkan kue yang keren. Pindah nggak kira-kira itu uangnya dari rekening dia ke saya? Pindah. Saya ini gini-gini juga punya keahlian memindahkan uang dari rekening orang. Makanya rekening saya bertambah terus. Hebatnya saya. Iya. Sakti itu. Nah itu namanya sakti. Ya. Pada pindah itu. Makanya nih. Suka bunyi di sini tuh. Nih. Kalau udah getar itu, wah ini. Udah ada notifikasi. Ada transferan 2 juta. Kan gak mungkin orang tiba-tiba transfer duit sama saya kalau gak ada hubungan. Betul gak? Iya. Begitu saya tulis, terima kasih Ayah, bukunya sudah sampai. Oh, beli buku, kan pindah rekeningnya dia ke saya. Betul nggak? Bikin karya, saya bikin buku. Buku dibeli orang, kan begitu dibeli, pasti uangnya pindah ke rekening saya. Sakti kan? Itu aja. Coba cari rezeki itu yang nyata. Ini dari tadi saya ngomong, paham nggak? Tutup telinganya. Artinya apa? Jangan kamu berubah dengan apa kata orang tentang dirimu. Jadi orang asing. Jadi dirimu sendiri. Itu keren. Lanjut. Nah, ini tambah kencang lagi nih ayatnya. Ayat 12. Kemudian kami bangunkan mereka. Jadi ketika si pemuda masuk ke dalam gua itu, hakikatnya dalam bahasa Quran itu dia tidur. Makanya harus dibangunkan lagi. Nah, tidur dalam bahasa hakikat artinya adalah kita menjadi fana dengan kehidupan ini. Karena menunggal dengan sang pemilik semesta raya. Itu yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Ilmu memanunggal, merasakan kehadirannya. Ayo belajar tauhid mengesahkan Tuhan. Tuhan gak perlu diesahkan. Udah Maha Esa kok. Kamu lagi mau mengesahkan Tuhan. Emang bisa? Kita ini disuruh mengesah kok dengan Tuhan. Makanya Pancasila bukan satu Tuhan yang Maha Esa. Enggak. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan disuruh mengesahkan Tuhan, kita disuruh merasakan kehadirannya. Tuhan dan ketuhanan beda. Tuhan itu being, tapi ketuhanan experience of being. Pakai bahasa Inggris sedikit biar kamu gak ngerti. Tuhan itu being itu apa? Keberadaan. Experience of being itu artinya merasakan keberadaannya Tuhan. Itu namanya ketuhanan. Sing ngerti ya tuh. Ayo macam Pancasila tiap tanggal 17. Makanya sila kedua bukan manusia yang adil dan beradab, kemanusiaan. Keren banget Bung Karno itu dan leluhur kita bikin Pancasila. Maka yang anti Pancasila itu karena nggak ngerti kemanusiaan. Apa itu? Nilai kemanusiaannya manusia itu adalah nilai ketuhanan. Keilahian Tuhan itu ada pada nilai kemanusiaan. Makanya lihat, banyak manusia yang kehilangan kemanusiaannya, malah jadi kebinatangan. Karena nilai manusia terletak pada kemanusiaannya.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Itu nilai-nilai kemanusiaan yang ditiupkan bersama ruhku ke dalam diri manusia. Disebutnya Asmaul Husna. Gitu. Darwe maca Asmaul Husna. Bukan dibaca Asmaul Husna itu. Wujudkan menjadi akhlak kita. Tahaluk bi akhlakillah. Itu baru benar itu. Itu berdoa yang benar pakai Asmaul Husna, bukan dibaca terus. Ini lompatan nih. Ngajinya lompat dikit. Belum banyak lompatnya, baru dikit. Nah, kemudian kami bangunkan mereka agar mereka mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama tinggal dalam gua. Siapa kedua golongan itu? Satu golongan yang masuk ke dalam gua, dua golongan yang tidak masuk. Satu kelompok yang sedikit, yang satu lagi kelompok yang banyak. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dalam Quran surat Al-Ma'arij dikatakan, satu hari dalam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Jadi orang yang meniti ke dalam diri masuk ke dalam guanya, walaupun beberapa detik saja di sana, hitungan Allah ribuan tahun. Makanya beda hitungannya. Makanya kalau memahami Quran itu harus holistik, harus komprehensif. Ayat bil ayat. Itulah pentingnya kita hafal Quran. Kalau hafal kan gampang, petanya itu jelas di sini, ya, jelas. Lanjut lagi, ayat 13. Ayo perhatikan ayat ini. Nahnu nakusu alaika naba'ahum bilhaq. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Maaf ya, di sini tidak ada kata-kata Muhammad. Nggak ada dalam bahasa Arabnya. Nahnu nakusu alaika. Alaika ya kepada siapa saja yang mau meniti ke dalam gua. Siapa saja yang mau meniti ke dalam gua, itulah Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Jadi Ashabul Kahfi bukan soal sejarah. Ashabul Kahfi adalah learning to be, bukan learning to know. Buat apa kita cerita Ashabul Kahfi di masa lalu? Daripada kita cerita itu, lebih bagus kita menjadi Ashabul Kahfi di masa kini. Itu ngaji baru benar. Itu namanya learning to be. Belajar menjadi, bukan learning to know. Dunia pendidikan kita tidak akan menghasilkan manusia berkesadaran kalau hanya learning to know. Hanya menghasilkan manusia-manusia penghafal. Kita tidak butuh manusia penghafal sekarang. Yang dibutuhkan adalah manusia pengamal. Jangan bangga kalau anak ibu hafal sekian juz, sekian. Buat apa kalau nggak diamalkan? Kita tidak butuh penghafal. Sekarang butuh pengamal. HP saya ini hafal 30 juz loh Quran. Coba diklik aja. Dia hafal 30 juz. Yang dibutuhkan itu adalah para praktisi yang mengamalkan Quran. Setuju dengan saya? Oke, lanjut. Kami kisahkan kepadamu, kisah apa? Ayo, kisah Ashabul Kahfi. Kisah pemuda yang meniti ke dalam gua. Gue. Jelas banget. Dan kisah ini disampaikan dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Jadi si pemuda ini meninggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam gua karena dia tidak mau jadi kelompok yang mengaku beriman. Ingin jadi orang yang beriman. Masuk akal? Ini saya sudah jelaskan secara saintifik. Pendekatan saya ini pendekatan saintifik. Masuk akal dan bisa dicerna. Kalau orang berbicara Quran berputar-putar, nggak jelas, nggak ngerti. Karena ciri orang yang mengerti itu lugas, jelas, cerdas, tangkas, mudah dimengerti. Ini baru bahasa syariat loh, belum bahasa hakikat. Kalau ingin bahasa hakikatnya ya masuk dulu ke dalam gua. Saya bimbing kalau mau. Saya ilmuwan. Kalau saya ngomong pasti saya bisa membuktikan. Ini bukan ilmu katanya, bukan zon seperti kebanyakan orang, bukan. Lanjut dulu. Sesungguhnya mereka siapa? Adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Wazidnahum huda. Ya udah, karena dia itu sudah terbuka penglihatan kalbunya kepada Tuhan, maka setiap kali dia masuk ke dalam diri, yang dia jumpai adalah Tuhan, bagaimana tidak bertambah imannya? Karena setiap berjumpa dengan dia, hudanya bertambah. Masuk akal? Oke, lanjut dulu ayat 14. Dan kami meneguhkan kalbu mereka. Warobatna ala qulubihim. Kami meneguhkan kalbu mereka, bukan hati. Hati dengan kalbu beda. Awas, jangan kecele. Hati bahasa Arabnya qobid, kibdah. Ini bukan cerita qobid, bukan cerita kibdah, cerita kalbu. Kami teguhkan kalbu mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun bertanya, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain dia. Karena dia sudah tahu dan kenal kepada Tuhan. Sesungguhnya kami kalau
demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi kalau dia itu menyeru yang selain Tuhan, berarti dia mengucapkan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Itulah kebanyakan orang. Yang tadi, yang kasiro itu. Ayat 15. Kaum kami ini telah menjadikan dia sebagai Tuhan-Tuhan. Mengapa mereka tidak mengumumkan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadak-adakan kebohongan tentang Allah? Jadi ketika kita mengimani Allah dengan zon, dengan katanya, dengan persepsi, apalagi Allah dijelaskan, apalagi Allah diterangkan. Kalau ada orang yang menerangkan Allah, menjelaskan Allah, pasti persepsi tentang Allah. Itu namanya zon. Jadi Allah tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan. Rasakan saja kehadirannya sebagai sebuah pengalaman pribadi. Itulah yang iman yang sebenarnya. Para sahabat, lihat ayat 16. Dan apabila kamu meninggalkan mereka, siapa mereka ini? Kebanyakan, kerumunan. Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain dari Allah, karena yang disembah mereka itu zon, persepsi, pikiran, perasaan mereka sendiri, bukan kebenaran. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka satu-satunya cara, kata Allah, carilah tempat berlindung ke dalam gue. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi urusan. Apa yang terjadi ketika masuk ke dalam gua? Lihat ayat selanjutnya. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. Saat masuk ke dalam gua, kamu akan melihat matahari terbit di dalam gua itu. Condong dari gua ke sebelah kanan. Karena matahari rohani bukan matahari jasmani. Kalau matahari jasmani keluarnya dari kiri. Jadi kalau di Quran ada kanan itu rohani, kalau ada kiri jasmani. Matahari ada dua, matahari dari alam rohani, dari dalam gua kita, ada matahari dalam jasmani, itu matahari yang di luar. Kita baru tahu matahari satu yang di luar. Padahal kata Quran, Robul Masyriqain, Warobul Maghribain. Ada dua matahari yang harus kamu ketahui. Gitu, makanya sepanjang matahari dalam guanya belum terbit, poek. Pikiran menjadi gelap, jiwa menjadi gelap, penyakit fisik tidak bisa dihindari lagi. Ambruk, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, lemak, macam-macam penyakit. Iya. Itu. Nah, jadi ya, oleh karena itu harus sayang pada diri kita sendiri. Ayo kita mulai. Sembuhkan. Ya, baik. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan dan matahari terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri. Jadi matahari rohani itu akan terbenam lagi kalau kesadaran jasmani kita muncul lagi. Masuk akal, ya. Sedang mereka ya berada di tempat yang luas dalam gua itu. Para sahabat, kalau para sahabat sudah bisa meniti ke dalam gua, ke dalam gue, ternyata gua yang ada di dalam jauh lebih luas tanpa batas. Itulah kalau gua yang di alam jasmani mah di dunia semuanya juga sempit. Nah, itulah sebagian dari tanda-tanda Allah. Itu baru tanda Allah loh. Jadi kesimpulannya, kalau ingin melihat tanda-tanda Allah, masuk saja ke dalam gua. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dia akan mendapatkan petunjuk dari seorang penunjuk jalan. Barang siapa yang tidak dikehendaki dapat petunjuk, sampai mati tidak akan bertemu dengan seorang guru. Di situ ada kata-kata ya, mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Di sinilah muncul kata-kata mursyid. Makanya guru pembimbing yang bisa mengantarkan kita meniti ke dalam gua sering disebut mursyid. Itu bahasa Quran. Sampai di sini mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, saya lanjutkan. Saya kasih tahu sekarang. Semua orang yang telah mencapai apapun yang berharga di kehidupan ini, karena mereka memiliki keberanian untuk menjadi orang asing. Setuju? Ayo. Thomas Alva Edison menjadi berharga karena menciptakan listrik. Dia keluar dari kerumunan banyak orang. Bahkan sempat tidak naik kelas. Disebut idiot, disebut gila. Bahkan Nabi Muhammad di zamannya ketika meninggalkan kerumunan, beliau pun disebut gila. Betul? Ulangi lagi. Semua orang yang telah mencapai apapun yang berharga di kehidupan ini karena mereka memiliki keberanian untuk menjadi orang asing. Jadi, para sahabat tidak akan mencapai yang berharga kalau tidak punya keberanian untuk menjadi orang asing. Paham ya? Ada yang memutuskan menjadi petani? Ada yang memutuskan menjadi pedagang? Ada yang memutuskan menjadi teknokrat? Semua itu adalah orang-orang yang berani untuk menjadi orang asing.
Dahar teu dahar, nu penting ngumpul. Kapan mau jadi orang asing? Ya gitu aja, terus aja ngumpul ngadu bako. Betul? Mike Tyson hebat karena mau jadi orang asing. Dia tinggalkan teman-temannya dan kemudian masuk sasana tinju. Dia terus tiap malam di bawah asuhan Kus Damato, kemudian menjadi petinju besar karena mau jadi orang asing. Maaf Bapak Ibu, silakan aja baca Quran, baca aja Arabnya terus seperti kebanyakan orang. Hasilnya tetap aja tidak berharga. Tapi mulai mengasingkan diri, baca isinya dan mulai dipraktikkan dalam hidup. Mulai berharga diri kita. Apa yang terjadi kalau kita terus-menerus dalam kerumunan? Lihat saya. Kita akan lupa bahwa diri kita bisa berdiri sendiri. Kita perlu dukungan terus-menerus dari orang lain. Saat kita tidak punya dukungan, lumpuh kita. Seperti seorang anak yang minta digendong terus dari kecil. Coba, anak kita gendong aja terus, saking sayangnya, apa yang terjadi? Gak bisa jalan kan? Kalau kita terus-menerus dalam kerumunan, satu catat, kita akan lupa bahwa diri kita ini sebetulnya berpotensi bisa menjadi diri sendiri. Bahkan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, kita selama dalam kerumunan selalu butuh dukungan dari orang lain. Dan kalau orang lain tidak mendukung, kita akan lumpuh. Bukankah itu? Iya, tidak dihargai sedikit aja sama orang, langsung kecil hati. Ngasih aja sembako sama orang, tidak mengucapkan terima kasih, besok nggak nyumbang lagi. Betul? Oke. Tetapi menjadi orang asing itu menakutkan pada awalnya. Apa saya tidak dihujat? Untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa yang kita sampaikan itu benar, perlu waktu. Dan umumnya orang-orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, selalu menyerang dan menganggap dirinya paling benar. Semakin menjadi orang asing, bukankah akan semakin banyak yang tidak suka sama kita? Itu. Bahkan tidak ada yang mendukung kita lagi. Banyak yang nawarin ceramah sama saya. Oh enggak ceramah, tapi isinya harus begini, begini, begini. Enggak usah undang saya. Saya tidak bisa jadi kerumunan. Saya kalau ceramah ya gini gaya saya jadi diri saya. Saya jelaskan ayatnya, saya jelaskan rasionalisasinya, saya jelaskan saintifiknya, silakan. Karena tidak ada yang bisa menolak kebenaran ini kecuali mereka yang dikelabui oleh pikirannya sendiri. Itu yang disebut dengan ego personal. Karena di dalam dirinya masih ada ego. Para sahabat, menjadi orang asing berarti satu, menjatuhkan semua yang telah diwariskan oleh masa lalu. Dan saya kasih tahu, warisan itu tidak indah. Yang merasa bangga karena dapat warisan, warisan itu gak indah. Yang indah itu hasil sendiri. Makanya saya datang ke Bandung ini cuman punya baju satu, kemeja satu, sisanya bungkus Indomie, celana kolor aja. Duit gak punya. Makanya begitu saya sampai di Bandung, saya jadi asisten rumah tangga 8 bulan. Saking ingin sekolah, karena saya gak punya saudara di Bandung. Dan saya tidak mengeluh, karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mau warisan dari orang tua, gak mau, menolak. Karena orang tua saya gak punya warisan. Jadi saya berterima kasih sama Allah, terima kasih ya Allah. Orang tuaku tidak dikasih harta yang banyak sehingga tidak ada yang bisa diwariskan kepada saya. Karena saya tidak suka warisan. Dan saya perhatikan teman-teman saya yang punya warisan dari orang tuanya, malah nggak pada sekolah. Berantem ngurusi warisan. Sekarang hancur lebur, sekolah nggak, ilmu nggak punya. Akhirnya hidupnya mohon maaf, tidak lebih baik dari saya. Jadi saya bersyukur ya, dikasih orang tua yang tidak punya harta sama sekali. Minta sekolah aja boro-boro dikasih uang. Hanya air mata saja. Doa lagi, doa lagi. Tetapi doa itulah yang membuat saya bisa berdiri seperti sekarang ini para sahabat. Jangan menyepelekan doa. Doa orang tua itu luar biasa. Makanya ini saya kasih tahu nih para pemuda yang suka ngurusi warisan, pengen warisan. Warisan tidak indah. Itu warisan harta. Bagaimana kalau warisan ilmu? Warisan ilmu juga enggak indah.
Ilmu yang keren itu ilmu yang didapat oleh pengalaman pribadi sendiri. Makanya ada pengetahuan, ada ilmu. Pengetahuan dan ilmu beda. Pengetahuan yang sudah nyata menjadi pengalaman pribadi, itulah namanya ilmu. Kalau belum jadi pengalaman pribadi, itu namanya pengetahuan. Ulangi lagi ya. Jadi ketika kita berada di kerumunan, bisa jadi kita hanya menjadi pewaris ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu katanya, cet yang cenah. Barijeng orang tengalaman sorangan. Awas, itu bukan ilmu, itu pengetahuan. Dalam kerumunan, maaf ya. Oh, dulu ada pemuda yang masuk ke dalam gua. Dulu. Padahal sebenarnya, dulu apa sekarang? Kamu jadi pemuda, masuk sekarang ke dalam gua. Jangan mau mengikuti kebanyakan orang. Mengasingkan diri dari kerumunan. Keren? Itu satu. Maaf, para sahabat. Kita ini mewarisi bukan hanya harta dan ilmu saja. Kebencian pun kita warisi. Maaf ya. Karena ada orang tua yang bilang ini. Nih, anak-anak, kalau tahu ya, harta leluhur kita tuh dulu diambil tuh sama tantemu itu. Serakah banget. Sampai anak-anak ini membenci tantenya. Siapa yang mewariskan? Yang kayak gitu aja diwariskan, cik atau nuk itu mentong. Betul nggak? Etang ewa pun harus diwariskan. Jadi sesuatu yang bernilai itu didapat oleh pengalaman sendiri. Setuju? Kita mengira bahwa pengetahuan itu bisa didapat dari orang lain. Dulu kita mengira bahwa kita bisa menjadi bijak dengan nasihat dari orang lain. Dulu kita mengira bahwa kita bisa menjadi religius dengan percaya kepada orang lain. Dulu. Sekarang kita patahkan semua. Ternyata ilmu yang sebenarnya yang didapat dari penyelaman pada diri sendiri. Kebijaksanaan yang sebenarnya didapat dari hasil menyelami pengalaman diri sendiri. Bukan nasihat dari orang lain. Jadi nggak usah kalian terlalu banyak membaca kata-kata bijak dari orang. Nggak akan bikin kita jadi bijak kok. Paling ngapalin kata-kata bijak. Nah, orang-orang yang suka ngapalin kata-kata bijak itu belum tentu bijak. Pura-pura bijak. Makanya kalau ada kata-kata bijak jangan di-share dulu. Kalau belum dialami oleh kamu. Enak aja tiap pagi nge-share kata-kata bijak. Ini kata-kata bijak tuh buatan orang. Kamu sudah sebijak ini belum? Di-share aja. Membosankan. Karena kita tidak akan pernah bisa menjadi bijak dengan membaca kata-kata bijak. Hanya sok bijak. Paham maksud saya? Biar jelas. Nah, jadi para sahabat, manfaat menjadi orang asing itu. Satu, catat. Kita akan punya hubungan yang asli. Dan hubungan asli mulai terjadi. Kenapa? Kita telah menemukan hubungan dengan diri sendiri. Lihat saya semuanya. Semua orang yang sudah menemukan hubungan dengan dirinya sendiri, kalau dia berhubungan dengan orang lain, pasti asli. Dan semua orang yang belum menemukan hubungan dengan diri sendiri, dia berhubungan dengan orang lain hanya pencitraan. Ketika orang lain baik, dia baik. Orang lain tidak baik, mah sarua wae. Yang lucu, lihat hubungan yang palsu, tidak abadi. Satu kesalahan teman saja bisa menjadi pemicu untuk putusnya hubungan persahabatan. Kalau orang yang sudah asli, justru demi untuk satu persahabatan, dia maafkan satu kesalahan. Nih kalau sudah asli. Jadi begitu kita menemukan hubungan yang asli dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan di luar menjadi asli. Hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, tidak ada kepura-puraan. Asli. Bukan pura-pura berhubungan. Satu. Yang kedua, begitu kita sudah menemukan diri sejati kita di dalam, maka diri kita akan memiliki daya tarik yang luar biasa. Kelihatan wibawanya, kelihatan harismanya. Menariklah pokoknya. Susah dibicarakan. Karena ada orang yang pika sebelen. Betul nggak? Kehadirannya bahkan suka disesali itu. Kepergiannya disyukuri. Namanya juga pika sebelen kan? Alah, si eta deui datang. Tukang bungkus. Mawa matara mungkus si eta. Pika sebelen. Nggak ada daya tarik. Pokoknya bawaannya itu membuat suasana jadi rusak.
Karena dia belum menemukan hubungan dengan dirinya sendiri, belum menjadi orang asing. Dan biasanya orang yang tidak asli hubungan dengan dirinya sendiri hampa. Bisa nggak merasakan kalau orang ini berpura-pura? Capek nguruskan maneh mah. Orang yang berpura-pura kan coba pura-pura baik. Kalau baik sama dia, Pak Guru bisa. Sedikit aja, ngegel setan. Gitu. Paham ya? Nah, ini manfaatnya kita mengasingkan diri dulu untuk menempa diri. Tidak mungkin rombongan Pandawa itu bisa menang di perang Mahabharata itu kalau tidak mengasingkan diri dulu. Mengasingkan dulu. Tapa dulu. Makanya Pandawa dari pengasingkannya menjadi berkarisma, berwibawa, penuh cinta kasih. Itu kan contoh-contoh sederhana yang kita sudah tahu. Cuman kadang-kadang kita nggak peka. Nonton yang begitu gitu saja. Betul nggak? Tahu hilet? Ulat? Menjijikan. Karena menjijikan dia ingin tampil indah. Caranya apa? Mengasingkan diri dulu. Puasa berminggu-minggu. Sampai akhirnya dikepompong. Puasa loh. Jangan dikira yang puasa cuma kalian. Hilet juga puasa. Kemudian bertransformasi dia menjadi makhluk yang lucu. Makanya ada lagu kupu-kupu yang lucu. Tak ayah hilet yang lucu. Ayah tuh lagu hilet nu lucu. Adanya kupu-kupu yang lucu. Padahal dulu mah hilet. Tetapi dari hilet menjadi kupu-kupu yang lucu, dia mengalami transformasi, mengasingkan diri. Sok atuh, saya mengajak kalian mengasingkan diri dulu, biar jadi lucu. Begitu sudah keluar dari tempat pengasingannya, lucu. Jadi pika sebelahnya tidak ada lagi. Nah, orang yang sudah menemukan hubungan dengan dirinya sendiri, perhatikan saya. Dia mampu menciptakan hubungan dengan orang lain yang saling memuaskan. Dan umumnya orang yang hubungan dengan orang lain saling menghancurkan, itu karena dia belum menemukan jati dirinya. Soklah kalau nggak percaya omongan saya. Berhubungan dengan orang yang penuh dengan pencitraan, belum bertemu dengan jati dirinya, hubungan dengan dia pasti tidak akan saling memuaskan. Yang ada malah justru saling menghancurkan. Orang yang sudah bisa menemukan jati dirinya, dia mencintai tapi tidak cemburu. Awas, gak apa-apa, cemburu tanda cinta. Bohong. Yang masih cemburu tidak mencintai. Ini cemburu dalam dimensi yang sangat luas. Orang yang tidak punya cinta bukan sekedar cemburu, malah iri hati. Betul nggak? Puas ketika melihat orang lain jatuh. Senang ketika melihat orang lain runtuh. Dan dia tidak bahagia ketika melihat orang lain sukses. Ini orang gak punya cinta nih. Karena belum menemukan hubungan dengan dirinya sendiri. Jadi siapapun yang sudah menemukan hubungan asli dengan dirinya sendiri, dia akan mencintai tapi tidak cemburu. Nih. Yang suka cemburuan. Gimana? Sama siapa? Nah, itu tidak mencintai. Karena cinta itu bukan saling memberi rantai. Cinta itu saling memberi sayap. Tulis. Sugan ada ditulis mah. Eling. Ieu modor saling mengikat. Betul nggak? Aku milikmu, kamu milikku. Setengah jiwa ada padamu. Bullshit. Makanya jadi riweuh ada setengah naik di batur. Jadi tidak utuh. Kade kalau kapangaruan ku lagu. Karena ada lagu, ya. Setengah jiwa ada padamu. Mangaruhan ka urang. Jadi lamun tengah hiji teh sampurna, padahal aslina urang teh sorangan. Ya, temukan ya kesendirian yang sesungguhnya. Orang yang sudah menemukan hubungan asli dengan dirinya sendiri, membantu tetapi tidak memperbudak. Ada tuh. Membantu saya, tapi kudu nurut ka manehna. Ayah, biar dari saya, ini. Saya perhatikan. Tapi harus begini. Begitu saya tidak sesuai dengan keinginan dia, nggak usah bantuan. Riweuh. Mulai mendikte. Lama-lama lupa. Siapa guru, siapa murid.
Lupa. Jadi karena sudah diberi, rasanya harus ada di telapak kaki dia gitu. Makanya orang yang kayak gitu lengit. Lengit tingkah mana? Paham maksud saya? Nah ini, kalau belum sempurna menemukan jati diri kita, kita membantu pun terkadang malah memperbudak. Murid bantuan ke batur bantuan, tong loba syarat. Makanya saya kasih tahu, kalau mau ngasih beras sama orang, ya kasih aja, nggak usah tanya. Bunda cucu ngasih beras tuh, langsung aja beras masuk mobil, nggak nanya dulu, ayah punya beras di rumah? Enggak. Itu bagus namanya. Saya bukan iklan, bukan, ya. Karena banyak yang juga nanya, ayah mobil ada berapa? Nggak usah, kalau mau ngasih mobil ngasih aja. Karena jadi nanti nunggu jawaban, sebelumnya mau merek. Kan udah banyak, paling juga begitu, betul nggak? Ari mau merek mentong, atau mengenanya segala. Kalau mau ngongkosin orang, jangan tanya punya ongkos. Ngasih aja. Gak apa-apa, karena nilai kita itu pemberiannya. Bukan, ya, bukan orang ini tepat atau tidak untuk diberi. Kalau udah ngasih aja, urusan kita selesai kok. Paham? Kadang-kadang kita mencari alasan untuk tidak memberi. Ya. Saya negur anak saya. Jadi ada saudara saya nggak punya HP. Karena saya sibuk, udah saya ngasih uang sama dia. Tolong belikan HP. Buat siapa ya? Nah namanya anak, belum seperti kita pikirannya. Mikir, kok dibeliin HP? Itu kan keluarganya berada. Nah udah mulai itu, budak mah. Kata saya mau ngasih aja. Kalau keluarganya berada, buat apa? Adapun kalau dia nggak punya HP, berarti orang merhatikan. Kurang berek karunya. Ngerti maksud saya? Itu. Ini penting saya ngomong nih. Semoga aja setelah ini sadar. Kalau mendukung orang, jangan mengeksploitasi. Kita mendukung, tapi mengeksploitasi, nggak manfaatkan. Itu belum selesai kita tuh dengan diri kita sendiri. Makanya cinta, keramahan, pemahaman, itulah intisari dari kebenaran. Itu hanya terjadi pada orang yang sudah berhubungan dengan diri aslinya. Paham para sahabat? Sekarang ini kita sering berhubungan dengan orang-orang, mohon maaf, yang terbelakang usia mentalnya. Geus kolot, tapi bubudakeun. Itu namanya terbelakang usia mentalnya. Tidak layak disebut orang dewasa. Kita pun berhubungan dengan orang-orang yang berpura-pura hebat, padahal enggak. Lebih parah lagi sekarang ini banyak sekali orang yang terbelakang kejiwaannya. Kalau yang tadi mentalnya, terbelakang kejiwaannya. Mengapa? Satu, karena dia masih jadi diri palsu. Belum bisa menemukan diri aslinya. Karena dia takut untuk mengasingkan diri dari kebanyakan orang. Percaya sama saya. Saat kebutaan kita hilang, maka kita akan menemukan keberadaan kita. Dan saat kita menemukan keberadaan kita, percaya sama saya, orang-orang mulai akan mendatangi kita. Dan orang-orang mulai merindukan kita. Jadi kenapa kok sekarang orang-orang gak mau datang ke rumah kita? Kenapa orang tidak rindu kepada kita? Tanya aja dirimu sendiri. Karena masih ada ketertutupan antara kamu dengan diri sejatimu. Kalau sudah terbuka semuanya, pertama kita merasakan keberadaan Allah dalam diri kita. Selanjutnya, keberadaan Allah pada diri kita sudah cukup membuat kita menjadi magnet yang menarik orang lain untuk rindu kepada kita. Jadi kalau kita tidak dirindukan oleh orang, sebetulnya karena kita belum lucu, alias pika sebelit. Jadi Quran sudah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang asing. Beranilah menjadi orang asing. Putuskan saat ini, di sini, sekarang. Justru ketika kita berhasil menjadi orang asing dan kita menempa diri, kita bukan orang asing lagi di kehidupan masyarakat. Kenapa? Kita siap menerima mereka apa adanya. Kita siap menerima perbedaan apapun. Lihat, orang-orang sudah mencapai kebijaksanaan. Begitu turun ke masyarakat, dia tidak terjebak oleh salah benar, tidak terjebak oleh baik buruk. Dia terima semua kenyataan apa adanya. Itulah inti dari spiritual. Para sahabat, sudah 2 jam lebih saya bicara. Semoga yang saya bicarakan hari ini ya membuat kita semakin kokoh. Kalau kita menjadi orang asing, gak usah takut. Karena syarat untuk bisa diterima dalam kehidupan, menjadi orang yang penuh ulas asih, syarat utama adalah kita harus menemukan jati diri kita sendiri. Dan untuk menemukan jati diri kita, kita harus keluar dari kerumunan.
Dan kita harus menjadi orang asing. Menakutkan pada awalnya, tetapi indah pada akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.